Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang baik. Kenalin, saya Salsabila Firdaus, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan sharing-sharing. Kita akan membahas tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Manajemen dan mutu. Yang pertama, ada manajemen, yaitu to manage, yang artinya adalah mengatur. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan secara efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, definisi dari mutu. Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun barang jasa. Mutu juga merupakan konsep licin karena memiliki berbagai arti yang berbeda-beda. Dan juga merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen dan kita tahu mutu itu apa, bisa disimpulkan bahwa manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas serta berusaha untuk memberikan kepuasan para pengguna dengan melibatkan semua komponen yang terlibat dalam organisasi. Gimana teman-teman? Udah paham apa itu manajemen? Apa itu mutu dan manajemen mutu? Kalau udah, kita ke pokok pembahasan kita tentang manajemen mutu pendidikan. Apa sih itu manajemen mutu dalam pendidikan? Manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah menggerakkan lembaga pendidikan untuk secara kontinu atau terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi, kata kunci yang bisa kita ambil untuk memahami apa itu manajemen mutu pendidikan adalah menggerakkan lembaga pendidikan. Jadi, manajemen di sini yaitu untuk menggerakkan gimana lembaga pendidikan terus berkontribusi dan aktif secara kontinu dalam jangka yang berkesinambungan, dalam artian terus-menerus. Manajemen mutu pendidikan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat agar mampu beradaptasi di tengah-tengah kemajuan globalisasi. Jadi, manajemen mutu pendidikan, kata kunci pertama yang kita ambil adalah yaitu menggerakkan lembaga pendidikan. Yang pertama, menggerakkan. Yang kedua, kata kuncinya adalah meningkatkan kapasitas. Yang ketiga adalah memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Itu manajemen mutu pendidikan. Nah, di sini manajemen mutu pendidikan udah mulai bertugas nih. Gimana mengembangkan pendidikan dengan berpedoman kepada landasan hukum. Jadi, patokan untuk mengembangkan pendidikan adalah dengan kita berpedoman kepada landasan hukum seperti yang pertama ada Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sampai akhir bunyi pasalnya. Lalu ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, Permendiknas nomor 23 tahun 2006, dan masih banyak lagi sebenarnya landasan hukum yang membahas tentang mengembangkan pendidikan. Jadi di sini ada tentang sistem pendidikan nasional, tentang peraturan pemerintah yang mengatur jangka pembangunan pendidikan, tentang guru dan dosen, yang mana emang di sini isinya tentang pedoman-pedoman semua. Gimana cara mengembangkan pendidikan sampai lembaga pendidikan ini bisa dibilang sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Cakupan dan karakteristik mutu pendidikan. Yang pertama tentang cakupan. Cakupan nanti di sini meliputi ada input pendidikan, ada input manajemen, dan output.
Yang pertama, input pendidikan. Input pendidikan jika memiliki kebijakan mutu lembaga pendidikan secara eksplisit menyatakan kebijakannya tentang mutu yang diharapkan. Dengan demikian, gerak nadi semua komponen tenaga lembaga pendidikan tersebut tertuju pada peningkatan mutu, sehingga semua pihak menyadari akan pentingnya mutu. Lalu ada input manajemen. Input manajemen sekolah yaitu gimana sekolah memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya secara efektif. Lalu yang terakhir, output. Output di sini yaitu setiap sekolah atau setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah itu prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah itu diukur dari efektivitasnya, produktivitas, efisien, inovasinya, dan kualitas kehidupan kerjanya serta moral kerjanya. Yang kedua tentang karakteristik mutu pendidikan. Mutu pendidikan diukur secara universal, baik dari segi input, proses, output maupun outcome. Ada 13 nih karakteristik yang dinilai dalam hal mutu pendidikan. Ada 13. Yang pertama, ada kinerja, lalu ada waktu wajar, handal, ada data tahan, indah atau estetika. Indah di sini yaitu misalnya eksterior atau interior sekolah ditata menarik. Guru membuat media-media pembelajaran yang menarik, itu maksud dari estetika. Lalu ada hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk khusus, dan yang terakhir adalah ketepatan. Itu merupakan karakteristik mutu pendidikan. Kriteria sekolah bermutu. Sekolah yang bermutu bercirikan yaitu sekolah tersebut berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas. Sekolah mengupayakan proses perbaikan. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi, serta sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan. Selain kriteria sekolah yang bermutu, ada lagi nih syarat sekolah bermutu yang bukan hanya berdasarkan pada fasilitas yang dimiliki sekolah, melainkan juga komitmen warga sekolah dalam menjalankan rencana yang telah disusun. Jadi sekolah seperti apa yang kayak gitu? Yaitu sekolah yang bermutu dalam bidang akademisnya, sekolah yang biayanya sebanding dengan mutu yang diperlihatkan, dan sekolah yang memiliki etos kerja tinggi, serta sekolah yang di dalamnya tercipta suasana yang harmonis. Total Quality Management dalam pendidikan. Total Quality Management atau TQM merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. TQM adalah tentang usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua stafnya untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas outcome atau produk sehingga dapat diterima oleh pelanggan atau pemakai dan dapat menghindari timbulnya kesalahan.
Nah, kalau diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan, maka kegiatan pendidikan yang dilaksanakan harus diutamakan untuk mencapai kepuasan pelanggan pendidikan. Dalam artian di sini adalah murid atau mahasiswa. Standar mutu, kepuasan pelanggan, kepemimpinan, dan tim kerja memegang peran penting dalam mewujudkan mutu lulusan yang diinginkan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum mengenai manajemen mutu dalam pendidikan? Harusnya sih udah ya, karena tadi kita cuma membahas definisi, peran, landasan hukum, dan ciri-ciri sekolah atau lembaga pendidikan yang berkriteria yang bisa dibilang sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Setelah mengetahui hal itu, apakah sekolah atau universitas teman-teman termasuk lembaga pendidikan yang bermutu? Semoga saja iya ya, karena harusnya personal-personal itu lebih tahu tentang gimana manajemen mutu dalam pendidikan daripada kita sendiri. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini cukup pembahasan kita mengenai manajemen mutu dalam pendidikan. Saya Salsabila Firdaus mohon undur diri. Kalau ada yang salah, mohon dimaafin ya, dan bilang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.